Selamat siang Pak, saya Aulia dari Detikom. Kan berkaitan dengan ekspor, tadi juga ada soal intensifikasi perundingan dengan US. Nah, tapi kan ini juga berkaitan dengan ekspor tarif ya Pak, tetap. Nah, ini kan berlakunya katanya 7 Agustus. Nah, menjelang itu berlaku, apakah masih ada kita negosiasi lagi dengan US? Terus apakah ada harapan kita tarifnya turun? Terus sebenarnya komoditasnya apa aja sih Pak yang akan kena tarif impor tersebut ke sana? Terus yang terakhir isu sih Pak, soalnya pengusaha wadah makanan tuh protes kalau ada dibukanya impor food trade. Nah itu gimana tanggapan dari apa? Pengusaha wadah makanan protes kalau impor food trade itu dibuka Pak. Food trade, wadah makanan MBG itu mereka protes kalau itu dibuka. Nah respon dari Kemendak gimana? Karena pengusaha dalam negeri itu sebenarnya sanggup gitu Pak untuk memenuhi gitu. Itu aja Pak. Makasih. Baik, langsung. Baik, jadi yang pertama, sekarang prosesnya masih berjalan ya. Memang yang resiprokal kan kita dapat 19%, itu berlaku 7 hari setelah tanggal 31 Juli kan kalau di pengumumannya. Dan sekarang proses negosiasi juga masih berjalan sebenarnya. Mudah-mudahan sebelum 1 Januari sudah selesai. Untuk komoditas, mungkin belum saya sampaikan dulu ya komoditas apa, tetapi paling tidak di dalam proses negosiasi nanti kita juga ingin mendapatkan penurunan tarif ya, seperti komoditas yang tidak dimiliki atau tidak diproduksi oleh Amerika. Kemudian putre ini kan memang dibuka ya, itu untuk kepentingan makan bergizi gratis ya, karena kita banyak membutuhkan produk itu. Kalau misalnya di dalam negeri aja kan kita tidak melarang menggunakan produksi dalam negeri, tetapi impor juga boleh karena kebutuhan kita sangat besar. Oke? Baik, berikutnya silakan. Ya, izin Pak Menteri, saya Suparjo Ramalan dari kompas.com. Terkait hasil kesepakatan Pak Menteri, ini kan disebut bahwa 95% produk dari RI ini bebas bea masuk atau 0% yang diterapkan oleh Uni Eropa. Nah, pertanyaan saya, kira-kira produk seperti teknologi dan lain-lain yang bakal diekspor dari Uni Eropa ke Indonesia bakal bebas bea masuk juga atau seperti apa Pak Menteri? Kalaupun ada, kira-kira produk yang berpotensi untuk bebas masuk apa aja? Terima kasih. Baik, nanti kan Oktober sudah kita tanda tangani ya, jadi secara detailnya kita sampaikan. Tetapi begini Pak ya, jadi perundingan ini kan memakan waktu 10 tahun. Tentu 10 tahun itu waktu yang yang kita gunakan. Kenapa menjadi lama? Karena tentu kita mementingkan kepentingan nasional, sehingga prosesnya pun tidak mudah, baik itu bagi Indonesia maupun bagi EU. Ya tentu negosiasi atau kesepakatan ini adalah menguntungkan kedua pihak, ya, dan kita mempunyai akses pasar yang cukup besar di Eropa, di 27 negara EU, dan kalau Bapak lihat tadi tren kita kan meningkat surplus, ya. Dengan demikian sebenarnya kita lebih banyak mendapatkan keuntungan ya dengan akses pasar, dan harapan kita ekspor kita akan meningkat, bahkan beberapa pengamat bisa memprediksikan bisa meningkat atau total trade kita itu bisa menjadi 2 kali lipat. Kalau sekarang sekitar 30 miliar US dollar, maka kedepannya bisa mencapai 60 miliar US dollar. Jadi tentu Pak, ya, komoditas-komoditas yang kita buka adalah komoditas-komoditas yang tidak mengganggu kepentingan nasional. Jadi kita mencari kepentingan bersama ya, baik EU maupun Indonesia
di dalam menegosiasikan komoditas apa yang bisa masuk di masing-masing negara. Ya gitu Pak ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Silahkan dari yang paling depan. Terima kasih. Izin Pak Budi, Rika dari Bisnis Indonesia. Mau tanya Pak, ini menyambung soal tarif Trump. Tadi kan Bapak mengatakan kalau target tahun ini, target ekspor tahun ini 7,1% ya Pak. Dengan adanya tarif Trump, apakah targetnya tetap 7,1% Pak hingga akhir tahun? Lalu yang kedua, antisipasi dari Kemendak ini seperti apa Pak dengan adanya tarif Trump yang bakal berlaku 7 Agustus mendatang? Terima kasih. Memang ya, kita ini surplus sebelum diberlakukan resiprokal ya. Nah kita juga harus kita antisipasi pasar Eropa, pasar Amerika seperti itu apa. Tetapi begini, kalau kita lihat kita ini dapat tarif resiprokal 19%. Artinya ini tarif yang cukup bagus atau tarif yang kecil ya di negara-negara ASEAN, termasuk beberapa negara seperti Malaysia, Filipina ya, dan Thailand. Tetapi ketika kita mau memulai ekspor, kita itu tidak mulai dari startnya, tidak mulai dari nol lagi. Ya. Kenapa? Kalau dulu kita itu bersaing dengan negara lain pada level yang sama, yaitu pada level tarif MFN. Nah sekarang kan berbeda-beda, ada yang tarif rendah, tarif tinggi. Misalnya begini, dulu kita bersaing dengan Cina, Vietnam, India, tetapi mereka bertiga tarifnya juga lebih tinggi. Tetapi kita tetap kembali lagi melihat pasar di Amerika, artinya kalau pasar ke Amerika tetap bergairah terbagus, berarti kesempatan kita akan semakin besar karena kita mendapat tarif yang lebih bagus dibanding negara lain. Jadi upaya terus kita lakukan dan kita juga sudah mulai mengintip dari 10 produk ekspor kita, produk utama kita, siapa pesaingnya. Pesaing dari 10 produk itu berapa dapat tarif resiprokal, dan saya pikir kita masih kompetitif dengan tarif-tarif yang diberikan kepada negara pesaing kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.